Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya kalau kedengeran ada Coldplay, Ranting lagi mempersiapkan diri untuk nonton konser Coldplay. Oke, kita akan merosting sesi batch 3. Saya pakai masih dalam rangka Costa Rica San Rafael RZ Tarazu. Ting pelanin dikit dong, nanti masuk ke YouTube soalnya nih. Masuk ke YouTube tuh masuk jadinya copyright, males urusan copyright. Walaupun nggak akan kena ini ya, striking. Oke, thank you bro. Ya segitulah. Ya mati. Ya udahlah. Ya oke. Kita akan melakukan batch ketiga ini dengan kontrol roasting ya. Jadi kita akan melihat kira-kira dia crack di mana based on pandangan aja. Saya akan bikin di 200 berapa gram lagi ya nih, berapa gram lagi sih total, dikit lagi ya. Saya akan bikin di 230 ya. Ini berapa gram lagi sih, sorry ya, saya timbang dulu ya. Jadi saya punya 285. Oke, saya akan nanti 285 pakai apa ya nanti. Sip. Jadi sebenarnya sedikit catatannya, si hot air ini sebenarnya kalian bisa adjust di awal atau di tengah jalan, bisa kalian sudahi juga nggak apa-apa. Oh, gue maunya di sini udah berhenti, sangat bisa banget. Jadi sangat fleksibel banget karena alatnya kecil. Kalau alatnya gede mungkin agak susah untuk oke. Agak susah dikontrol. Ya udah, aku mau dulu aja bro, agak susah dikontrol. Let's see ya, saya akan kira-kira berhenti di akan berhenti di menit keberapa, atau kita setting di 13 menit, lalu let's see the restnya kayak apa. Saya akan preheat dulu di sekitar ya udah preheat dulu ya sebentar ya.
Selesai sudah 13 menit ya. Dan sambil sambil menunggu cooling, saya iseng mensortir yang bin terakhir. Jadi memang kalau bisa dibilang, kalau buat saya, walaupun nanti si seller bilang ini adalah bin specialty, tapi kalau di mata saya ini adalah bin komersial, teman-teman. Karena memang selain harganya juga banyak banyak bin-bin yang defect kalau versi saya. Salah satu contohnya adalah nih, patah, black, lalu immature, insect. Ini lagi saya sortir ulang untuk the last batch-nya, dan saya akan mensortir si bin lanangnya ya. Jadi di batch terakhir ini saya nggak mau ada bin lanangnya. Saya bukan anti bin lanang, tapi bin lanang itu kadang kalau bicara rasa, kalau memang specialty ya, tapi kan ini komersial, kita bicaranya ranah specialty, kadang sangat mempengaruhi rasa banget lah ya. Tapi karena ini adalah bin komersial, harusnya nggak usah disortir ya. Saya akan sortir sejenak aja, habis itu kita akan closing. Oke, kita akan tuang, lalu kita akan ngobrol ya. Bentar ya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bin ini? Kalau saya, mungkin ini buat, bentar ya, mungkin ini juga buat roastery yang mulai meniti karir. Make sure ya, bin-bin kayak gini disortir ulang. Jadi karena memang saya nggak mensortir di fase awal, jadi males aja sih. Nanti akan saya tunjukkan ya. Loh, kok baru azan? Ini yang mesti kalian sortir sebenarnya. Kalau buat saya, kita belajar bersama ya teman-teman, belajar biji bersama. Tidak terlalu signifikan kan ya. Apakah bin ini bisa mempengaruhi rasa? Kalau banyak ya, kalau sedikit telan aja. Tapi buat teman-teman yang memang mengutamakan, wah gua tuh orangnya specialty banget deh gitu alirannya, nggak boleh ada bin yang kelihatannya cacat, nah boleh deh kalian sortir ya. Tapi kalau kalian nggak penting ya, yang penting kita ngopi ya. Jadi kalau buat saya, bin kayak gini mesti saya sortir ulang. Sebenarnya di sini banyak bin-bin yang kategorinya bin bin defect, tapi nggak apa-apa lah karena ini memang komersial ya, komersial bin, jadi oke. Harap saya memakluminya. Lalu nanti akan saya masukkan dulu ya ke sini. Ini hasil roastingan saya di 13 menit ya, itu tepatnya ya. Beda lagi tone colornya,
memang saya mencari variabel yang berbeda. Nah, ini adalah batch terakhir. Oke, kita akan belajar biji bareng ya teman-teman, supaya paham lah. Karena udah lama nih saya nggak mensortir. Sudah lama saya memang kerjaannya nggak mensortir green bean, karena lately saya nggak pernah beli green bean komersial. Saya selalu belinya bean specialty atau kompetisi, dan memang by processor kayak Mercantile, Coffeenet, Nordic Approach, atau dari teman ala-ala berupa 90 Plus atau Johnson atau Vinca, dan beberapa prosesor Cafe Granza, La Esperanza bahkan ya. Jadi saya percaya dengan mereka. Nah, tapi kalau bin-bin yang tanpa ada embel-embelnya, misalkan langsung dari trader di sebuah negara, Kolombia, Brazil, Ethiopia atau manapun, dan biasanya nggak by processor satu lagi, dan kedua langsung dari tengkulak misalkan ya. Dan biasanya di kategorinya sebagai bin komersial aja, karena memang ya komersial ya, bukan yang gourmet atau lain-lainnya. Nah, ini yang membuat ini buat saya adalah bin komersial, karena memang kalau ini saya nggak menjelek-jelekan si fair trade, karena kebetulan juga fair trade juga nggak harusnya fair ya, karena dia nggak klaim bahwa ini specialty, harusnya fair dia menerima. Ini bukan komplain, tapi ini adalah bahasan saya teman-teman, dan fair trade jangan tersinggung dengan apa yang saya bahas di sini, karena konsepnya saya memang belajar biji bareng ya, bagaimana bedanya bin specialty dan bin kompetisi atau bin komersial. Dari kalau saya mensortir dari banyak jumlah ini, sebenarnya cukup banyak kalau saya sortir ya. Harusnya memang kategori bin komersial nggak perlu disortir, karena memang itu hasil sortiran dari bin-bin kompetisi misalkan gitu ya, atau bin specialty, atau bahkan memang dia diperuntukkan memang untuk komersial aja, secara panen dan lain-lainnya ya. Karena kalau kita lihat memang banyak serbuk-serbuk yang dia diolahnya memang pakai mesin semuanya, semuanya by mesin gitu ya. Jadi kelihatan tadi saya banyak banget si serbuk-serbuk kecilnya kayak di Cafeno Brazil lah kurang lebih secara konsepnya. Dan harusnya di San Rafael memang ada specialty-nya sih harusnya ya, karena kalau kita tracing kita bisa lihat sih si farmernya. Oke, itu teman-teman, memang bukan sebuah resiko sih, tapi memang ada harga ada rupa. Kalau kebetulan saya memang pengen coba dari seller lain aja sih, bukan berarti saya membandingkan dengan trader ya, seller yang biasa langganan saya, enggak sih, karena memang saya mencoba kayak gimana ya gitu ya, kayak gini sih, karena kebetulan sekali lagi dia memang bukan klaimnya nggak specialty, jadi kita harus menerima. Kebetulan saya memang kalau udah melihat bin yang banyak defeknya, biasanya saya gatal untuk mensortir. Nah, sortiran saya sebenarnya nggak, di beberapa orang mungkin nggak berlaku ya, tapi kalau buat saya kayak bin bolong-bolong gini, insect, itu akan saya sortir lalu. Dan ini lanangnya saya sortir ya, jadi mostly nggak ada lanang di sini harusnya ya, nggak ada lanang sama sekali. Dan immature, shell, broken atau triangle, immature sekali lagi, dan lain-lainnya kayak gini, kuku kambing lalu pecah di bawahnya dan lainnya. Atau ini yang ini pasti akan dipastikan nanti hasilnya pel tuh kayak gini nih, pel memang ringan, overrip kalau istilah orang-orang ya. Dan bolong ini pasti insect, akan saya kesituan gitu ya. Minimal last batch ini komersial, tapi mau kurang lebih mulus lah versi saya ya teman-teman. Kayak lanangnya udah saya pindahkan. Menarik sebenarnya, kalau seru banget sih kalau dulu teman ala-ala
suka-suka kalau saya udah mulai sortir bin, biasanya wah seru nih sesi sortir bin gitu. Tapi karena saya udah jarang ngerosting di sesi bin komersial, jadinya saya termasuk udahlah saya percaya kayak Nordic Approach dan lain-lainnya udah cukup lah ya. Atau kelas-kelas Cafe Granza mah udah nggak perlu disortir gitu ya. Gitu sih teman-teman. Kita akan roasting di batch ini. Saya akan slow roast. Batch terakhir saya akan bikin slow roast tapi tanpa tanpa preheat. Lalu kemana larinya ini? Ini tentu saja ke tempat sampah. Kalau saya larinya akan ke tempat sampah dan saya akan buang ini. Kita akan bereskan yang memang nggak perlu. Nah, ini saya akan masukkan ke sini langsung aja. Bentar ya. Oke, jadi sebenarnya sangat bisa banget ya seller di Indonesia untuk kategori atau menggunakan bin-bin luar itu memberi harga lebih bagus kalau mau mensortir ulang. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Cuman kalau ya biasanya ini untuk kelas-kelas bin kategorinya komersial, memang untuk blend-blend komersial di kedai kopi yang nggak butuh crafting lah istilahnya ya, atau memang dijual es blend espresso biasa kayak gitu. Oke, nggak ada masalah kalau buat saya. Kembali ke objektif kita mau ngopi yang seperti apa, mewah atau yang biasa aja murah meriah. Nah ini buat saya murah meriah tapi bisa kita mainkan dengan beberapa level roastingan. Ini batch keempat. Oke, batch keempat ini saya akan main di berapa ya, 18 menit. Oke, ini menarik nih. Saya akan main di 18 menit, tapi saya akan kembali ke konsep slow roast 18 menit pas. Oke, saya akan main di suhu 220 derajat Celcius. Oke. Selesai 18 menit ya, nggak saya otak-atik, jadi mengalir begitu aja. Ini batch ke 4, kita akan buang dulu cupnya ya. Oke, kita tuang. Cuman ada 1-2 yang cuman 1 bahkan ya. Lihat deh. Sebentar ya. Ini hasilnya. Ini batch keempat. Saya bikin slow roast. Warnanya merata, menarik. Oke. Lalu saya tulis dulu ya. Bentar ya. Saya kasih cap dulu biar saya nggak lupa. Saya pikun soalnya suka lupa cebu. Lalu ini batch ketiga, 13 gram. Secara tone color tuh beda ya, satu lebih bright, satu lebih dark. Oke.
Cukup lah teman-teman, sampai nanti di sesi brew batch 1 batch 2 seperti apa Costa Rica San Rafael ini di pemikiran saya. Semoga si Fairtrade bisa terus semakin memperbaiki atau mengembangkan diri atau dan lain-lainnya supaya jadi lebih baik, dan akhirnya kita punya banyak opsi seller green bean import maupun lokal yang yang mau komunikasi dengan orang-orang kayak kita nih, home roaster ataupun ya, siapapun lah ya sebutannya atau apapun sebutannya, tanpa berniat menyudutkan pihak pembeli, penjual ataupun seller si green bean ya kalau saya, tapi kita sama-sama saling membangun, saling memperbaiki, saling mengkoreksi. Teman-teman, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Stok banyak.